yang ingin kita tanyakan ke Bapeda itu dulu kenapa sih Pemkab Karawang memprioritaskan pembangunan di wilayah Karawang Selatan kan yang katanya untuk pengembangan wisata, Pak? Dulu perencanaan seperti apa sih, Pak? Ya memang kalau di RPJMD para wisata kita kan gurilap ya, ada gunungnya, rimba, lembah sampai ke pantai. Memang potensi-potensi yang ada di kita mulai dari pegunungan sampai pantai kan ada. Di RPJMD memang kita semua siapkan, cuman dari sisi perjalanan ini kita yang lebih siap di selatan, kita siapkan selatan. Soalnya yang hari ini ramai kan soal pembangunan jalannya, kemudian saluran air, dan yang terakhir jadi kontroversi soal pembangunan lahan parkir, Pak. Jadi informasi yang kita dapat bahwa Pemda Karawang memberikan bantuan pembangunan lahan parkir itu di tanah pribadi, Pak. Sudah ada informasi ke Bapeda, belum? Kalau lahan parkir di Puncak Sempur pribadi mungkin secara informasi belum ya, tapi dari kaidah anggaran itu tidak mungkin. Sangat tentunya, tidak mungkin. Iya, kan sebelumnya itu nggak harus dini dulu gitu ya. Apakah tanah tersebut tanah Pemda atau bukan, gitu kan ya. Kalau memang bukan, ya harus jadi tanah Pemda dulu, karena nanti jadi temuan sesuai dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Karawang, di mana kita ada beberapa proyek strategis nasional, tentunya kaidah-kaidah ataupun spot-spot pariwisata tentunya akan hadir ya. Seolah-olah pembangunan menguntungkan diri sendiri, padahal tujuannya kami pada saat itu menjadi kepala desa membuka daerah Puncak Sempur itu tujuannya untuk pergerakan ekonomi masyarakat, tidak terdampak untuk satu individu, dan pada saat itu tidak ada pengusaha. Setelah masuknya pengusaha, bahwa ada pembuatan parkir yang menindaklanjuti dari parkir sebelum ada pengusaha, itu pun sudah masuk dana APBD. Kedua, dari pembuatan musola, sekarang karena kebutuhannya masih banyak, pengunjung banyak, dibuat musola oleh dana APBD. Padahal musola tersebut di luar areal Kopi Hideng demi kepentingan masyarakat pengunjung wisata. Sebelum Puncak Sempur, sebelum ini Kopi Hideng Puncak ya? Sempur yang sekarang kita wawancari sampai KP 99. Ini aspek sejarahnya daripada orang tua. Sebelum nyampe ke datar Kopi, di situ ada datar Balimbing, perapatan yang arah ke wilayah sebelah kiri. Itu namanya datar Balimbing. Di atasnya ada nama datar Kopi. Datar Kopi itu sekarang yang menjadi adanya pengembang wisata Kopi Hideng. Persepsi publik seolah-olah Puncak Sempur itu titiknya di sana. Kami menganggap dari mulai Kampung Cipete ke atas sampai datar Kopi itulah Puncak Sempur. Beberapa hari lalu saya bersama tim redaksi dari Alexa News ID sudah berkunjung ke area wisata Puncak Sempur. Di sana kita menelusuri beberapa lokasi yang konon katanya ada bantuan dari pemerintah daerah yang dialokasikan ke lahan pribadi, dan kita sudah mewawancari beberapa orang. Nah, hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Karawang. Seperti apa sih dulu perencanaan Pemkab untuk membangun area wisata yang katanya masuk RPJMD Pemkab Karawang? Ikuti saya untuk bertemu Kepala Bapeda Karawang. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Karawang. Sudah ada di samping saya Kepala Bapeda Karawang, Bapak Dindin Rahmadi. Assalamualaikum Pak Dindin. Apa kabar Pak?
Alhamdulillah sehat. Nah Pak, beberapa hari lalu kita sempat terjun ke lokasi soal polemik dusun fiktif di Desa Cinta-Laksana Desa Cinta-Laksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. Nah tapi setelah kita terjun ke sana ternyata memang menurut pengakuan mantan kepala desa atau kepala desa periode 2008-2021, dusun itu memang sebenarnya ada, tapi secara administratif memang namanya bukan Datar Kopi, tapi dusun 003. Nah yang ingin kita tanyakan ke Bapak Eda itu dulu, kenapa sih Pemkab Karawang memprioritaskan pembangunan di wilayah Karawang Selatan yang katanya untuk pengembangan wisata, Pak? Dulu perencanaannya seperti apa sih, Pak? Boleh aja. Ya memang kalau di RPJMD para wisata kita kan gurilap ya, ada gunungnya, rimba, lembah sampai ke pantai. Memang potensi-potensi yang ada di kita mulai dari pegunungan sampai pantai kan ada. Nah tentunya ini juga dilihat juga kesiapan dari spot-spot itu. Nah sementara di RPJMD memang kita semua siapkan, cuman dari sisi perjalanan ini kita yang lebih siap di selatan, kita siapkan selatan. Sementara memang yang di utara juga beberapa pantai saat ini sudah ada, meskipun tadi penanganannya kan kalau pantai beda lagi. Kalau di sana mungkin longsor dengan beberapa kriteria perubahan tanah. Nah di sana juga tanah, tapi tanahnya yang abrasi kah, terus juga ada beberapa spot yang harus di kerjasamakan juga, sama di sana juga mungkin dengan kehutanan, di sana juga dengan perhutani. Jadi kita siapkan semuanya yang memang dari dinas teknis itu kira-kira sesuai dengan RPJMD itu siap gitu kan. Jadi memang untuk para wisata memang di era pasca pandemi memang sangat membludak ya. Jangankan yang istilahnya yang bagus ya. Kalau itu viral saja seperti di wilayah-wilayah kuliner ya, itu kan semuanya diserbu. Nah ini kita coba mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak terencana itu. Itu gitu. Ya beberapa yang dilakukan oleh Pemda untuk menunjang pariwisata itu kan Pak, salah satunya mengalokasikan beberapa anggaran untuk pembangunan, termasuk jalan dan drainase. Berapa sih Pak anggaran yang total disiapkan khususnya untuk di Karawang Selatan itu dulu di perencanaan? Aduh harus hitung dulu itu ya. Harus dihitung dulu karena memang. Tapi memang jadi prioritas Pak ya di sana Pak. Kalau itu sudah ada usulan dari dinasnya, kita juga coba lihat dari kajian-kajian perencanaan baik DED maupun kelayakan dari suatu kegiatan kita juga masukkan di RKPD. Nah gini kan tidak asal langsung gitu ya Bapeda, kalau sudah di perencanaan itu langsung jadi. Tentunya kan tahapannya dari RKPD dulu, di mana OPD-OPD itu merencanakan kepada kita, membuat suatu usulan, kita coba rembukan. Kalau memang itu masuk ke RPJMD, kita masukkan di RKPD, setelah itu masuk di KUAPPAS. Kita dengan TAPD, dengan BPKD melihat urgensinya gitu kan ya. Apakah memang kegiatan tersebut itu sudah masuk sesuai skala prioritas? Kalau sudah, nah masuk APBD. Nah di sana juga kan ada dari Banggar juga DPRD melihat kelayakan suatu kegiatan gitu ya. Apakah memang ini bisa menunjang RPJMD atau tidaknya? Tentunya kalau memang yang tidak, itu ada semacam evaluasi. Itu mulai dari kita evaluasinya, dari RKPD dulu. Kalau memang itu dianggap belum prioritas, kita kan memang mohon maaf ya, memang terkendalanya masalah kecukupan dana gitu kan. Nah ini yang memang sampai dengan APBD itu disahkan, ya tentunya dilihat dari urgensinya tadi. Berarti untuk total anggaran yang sudah dikeluarkan, Bapak kurang harus belum, ya? Saya belum cek gitu ya. Tapi misalkan ini kan jangka menengah Pak ya, artinya 5 tahun ke depan harus terus dilakukan pengembangan. Kemarin juga kita coba di kami sebetulnya ada kajian untuk kerjasama dengan luar negeri, artinya ada beberapa kegiatan yang ke depan sesuai dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Karawang, di mana kita ada beberapa proyek strategis nasional, tentunya kaidah-kaidah ataupun spot-spot pariwisata tentunya akan hadir ya. Nah kita coba bagaimana mengantisipasi itu agar jangan sampai penduduk Karawang jadi penonton, gitu. Malah nanti yang berhasil itu dari luar. Kita coba mulai dari SDM-nya, kami juga sudah
ada beberapa yang kita kerjasamakan dengan Trisakti Mas ya, kalau tidak salah ya, untuk barista, pantry gitu kan, sehingga masyarakat Karawang itu tidak semata-mata jadi pegawai, jadi karyawan. Iya. Nah ini ada spot di tengah-tengah antara industri dengan memang di masyarakatnya yang belum kita isi. Isinya apa tadi? Kegiatan-kegiatan yang informal, apa itu catering, apa itu tadi kuliner gitu kan ya. Karena memang kita ketahui bersama di Karawang ini investasinya sudah padat modal, bukan padat karya. Iya. Sehingga dari suatu kegiatan investasi yang besar mungkin serapan tenaga kerjanya sedikit karena memang sudah robotik gitu ya. Dan ini harus kita akui bersama. Kita juga sudah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dan juga tadi akademisi ya. Bagaimana caranya kita merubah mindset pemuda-pemuda Karawang agar bisa ikut andil meskipun tidak masuk ke tim inti gitu ya di perusahaan, tapi ini yang subnya lah yang bisa mendukung suatu kegiatan tersebut gitu. Pak, selain tadi, soalnya yang hari ini ramai kan soal pembangunan jalannya, kemudian saluran air, dan yang terakhir jadi kontroversi soal pembangunan lahan parkir, Pak. Jadi informasi yang kita dapat bahwa Pemda Karawang memberikan bantuan pembangunan lahan parkir itu di tanah pribadi, Pak. Sudah ada informasi ke Bapeda, Bu? Kalau lahan parkir di Puncak Sempur pribadi mungkin secara informasi belum ya, tapi dari kaidah anggaran itu tidak mungkin. Sangat tentunya, tidak mungkin. Iya, kan sebelumnya itu nggak harus dini dulu gitu kan. Apakah tanah tersebut tanah Pemda atau bukan gitu kan ya. Kalau memang bukan ya harus di tanah Pemda dulu karena nanti jadi temuan. Iya. Kalau dari segi kaidah ini ya, kecuali memang hibah keuangan kepada seorang, artinya uang itu diserahkan kepada komunitas atau apapun nanti yang melaksanakan kegiatan beliau ataupun yang bersangkutan. Karena mekanismenya kan kita ada belanja kegiatan, ada belanja hibah tadi. Kalau hibah misalnya kita ada suatu komunitas mungkin majelis ataupun madrasah, Pak tolong bangunkan ini gitu. Nah kita kan sesuai dengan mekanismenya ada. Termasuk pembangunan masjid di sana, Pak, di atas puncak itu. Saya belum ini kalau belum secara detail ngecek ya. Belum ngecek kalau itu termasuk. Soalnya di beberapa hari terakhir kan mulai rame soal itu bahwa selain tadi jalan, saluran air, kemudian lahan parkir, dan terakhir itu pembangunan masjid di area puncak yang ternyata katanya dibangun di tanah pribadi. Milik salah satu pengusaha di Karawang. Belum ada informasi, Pak ya? Ya. Karena memang apakah memang ini tadi masuk bantuan hibah atau beliau sendiri yang membangunnya, kan kita belum tahu nih. Harus dengan dinas teknisnya sih ini ya. Karena kita tidak langsung ke teknis gitu ya. Karena untuk bantuan-bantuan itu kita dengan SIPD kan tidak langsung ke tempat ataupun ke lokasi. Tentunya ini kaidahnya ada di dinas teknis. Jadi nanti kita jadi offset, Pak. Karena kita hanya merencanakan dengan kaidah-kaidah yang ada, aturan yang ada, masuk SIPD, setelah itu oleh TAPD juga dicek kesesuaiannya. Nah itu nanti dinas teknis yang akan melaksanakan. Kalau memang hibah ya, kalau hibah bisa. Kalau hibah bisa. Misalnya tadi ada pembangunan sekolah, tapi sekolah swasta gitu, madrasah ataupun tadi yang sekarang terjadi itu kalau di desa itu biasanya tadi masjid gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu memberikan proposal nanti ke ini lo masuk SIPD. Nah, di sana baru bantuan keuangan biasanya ataupun bantuan yang dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan keinginan beliau itu. Ataupun pengusul gitu. Nah, ini memang ada dua. Tapi tanahnya tidak dihibahkan oleh kita, tapi kita membangunkan fasilitas umum yang ada di sana. Nah demikian obrolan saya dengan Kepala Bapeda Kabupaten Karawang, Pak Didin Rahmadi. Terima kasih Pak Didin atas waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak.